Ayo, cepet Haki. Ini no edit, no filter video Miss nih. Ayo kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kenapa bangku ini masih sepi banget? Kemana teman-temannya? Sekarang ya. Coba tuliskan dulu nama kelompok kalian, siapa aja anggotanya. Rafa. Ya. Iya, kelompok 2 dulu, tulislah. Ayo anak-anak. Kok nggak bisa di-connect? Nanti ini ya, ketua kelasnya siapa? Mana Atar? Atar mana Atar? Sekretarisnya nggak ada. Ini susah banget di-connect. Iya itu habis, iya itu udah. Udah belum Al? Udah duduk. Udah Farel, Kenzo. Mau lihat aja, ayo balik. Ahtar nanti ini ya, mintain baterai ya. Mana Ahtar? Mana Ahtar? Udah belum? Ya udah, nanti mintain baterai ke Miss Ava atau ke mana ya? Ke mana? Nanti aja habis selesai pembelajaran. Baterai ini, baterai remote proyektornya. Udah belum? Lupa nulisin nama dia sendiri. Udah. Oke. Silakan nih Aci. Di bawahnya boleh. Iya. Apa? 2 menit aja ya. Gak bisa. Udah belum Aci? Ya. Nih sekalian nih. Udah? Tulis siapa aja nama anggota kelompok kalian. Nih siapa aja.
Orang harus cuci yang saya ngetiit ya. Aku kesini harus nomor uang kalau bintang 5 kalau aku udah. Hitung dulu berapa orangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Akil ada. Oh ya pinjam. Benzo nggak kamu masukin. Oke, silakan ditutup semua kesibukannya, iPad-nya, dan semua perhatian kembali lagi ke depan. Ayo ditutup iPad-nya. Nah, tadi sebelum istirahat kita udah membagi kelompok. Masih ingat nggak? Kelompok 1 tadi dapat motif batik apa? Alas-alasan dan tantrum. Kelompok 2 batik apa motifnya? Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 dapat motif batik apa tadi? Uang kawung, nak. Kawung dan situasi, betul. Kelompok 3 motif batiknya apa tadi? Mega bendung dan batik parang. Oke, sekarang kita akan masuk. Ayo suaranya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi jati diri bangsa dan budaya nasional. Ini adalah materi bab 5 ya. Nah, dalam Islam sendiri, itu tanah air dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga. Seperti yang tercantum di Quran Surat An-Nisa, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Jadi, tafsir dari Quran Surat An-Nisa ini adalah seseorang yang mengusir orang lain dari tanah airnya itu sepadan dengan membunuh nyawanya. Jadi tanah air dalam Islam pun dianggap sebagai sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang sangat bernilai dan berharga, seperti itu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada bab kali ini itu ada 4. Kok ngezoom sekali ya? Kalian nggak kebaca ya, jadi ya kepotong ya. Ini tuh nggak bisa dipakai. Coba kayak gini aja. Bentar ya. Nggak berubah deh. Oke. Ini better kekecilan. Nah, gini ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada bab ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia. Jadi kita harus bersyukur nih dengan berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang alamnya sangat kaya sekali, budayanya sangat kaya sekali, adat istiadatnya juga sangat kaya sekali. Kita sebagai manusia yang hidup di dalam bangsa yang sangat kaya seperti ini harus mensyukuri karena keberagaman itu merupakan sebuah nikmat ya. Selanjutnya, menunjukkan perilaku berpartisipasi dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan nasional, menunjukkan sikap menghayati budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa, dan yang terakhir, menunjukkan sikap bangga terhadap budaya nasional dalam kancah global ya.
Oke, kita masuk di subbab 1 pada bab 5 kali ini tentang budaya nasional sebagai identitas dan jati diri bangsa. Nah, apa sih yang dinamakan dengan identitas? Apa itu identitas? Ayo, apa itu identitas? Ya. Identitas, apa itu? Ketika mendengar kata identitas, berarti identitas itu nama, apalagi umur, betul, tempat tinggal, betul, tanggal lahir. Jadi sederhananya identitas itu adalah sesuatu yang membedakan kita dengan orang lain. Nah, dalam hal ini identitas bangsa berarti sesuatu yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Seperti itu ya. Nah, apa saja sih yang membedakan budaya bangsa Indonesia dengan budaya bangsa Barat menurut kalian? Ayo, apa bedanya? Apa? Agamanya, betul. Apalagi? Ras, boleh apa? Adatnya, apalagi? Hah? Iya, ras itu termasuk ras. Kulit. Apalagi, ayo? Yang cewek-cewek nih, apa yang membedakan? Budaya, betul. Apalagi? Ayo, budaya. Apalagi yang bersangkut paut dengan budaya? Makanan, betul. Perilaku, gaya hidup, banyak ya yang membedakan Indonesia dengan budaya Barat. Seperti itu ya. Nah, banyak hal yang bisa membedakan budaya di Indonesia dengan budaya Barat, seperti yang ada di Eropa dan Amerika. Salah satunya adalah perbedaan cara berpakaian. Kalau di Barat gimana cara berpakaiannya? Terbuka, betul. Kalau di Indonesia kita menganut budaya apa? Budaya Timur ya, yang lebih cenderung tertutup. Seperti kita lihat aja baju adat kita itu mayoritas baju adatnya sopan-sopan, tertutup, panjang, rapi ya, tidak ada yang memperlihatkan aurat seperti itu ya. Selanjutnya makanan. Apa perbedaan makanan antara Indonesia dan Barat? Apa? Beda rasa tentu dong. Makanan pokoknya. Kalau Indonesia apa makanan pokok kita? Nasi. Kalau di Barat? Roti. Orang Barat setiap hari makan roti. Pagi sarapan roti selai, siang dikit makan pizza, malam dikit makan burger. Kira-kira kalau kalian seharian makan nasi aja betah nggak? Kenyang nggak? Kenyang ya? Bukannya orang Indonesia itu kalau belum makan nasi belum makan bilangnya. Meskipun pagi-pagi udah makan roti, kalau ditanya udah makan apa belum jawabnya ya, karena belum kena nasi. Nah, selanjutnya adalah perbedaan gaya hidup. Seperti apa sih gaya hidup di Barat? Seperti apa? Siapa yang udah pernah ke Eropa? Siapa yang udah pernah ke Amerika? Ayo nanti jatuh, Fatan. Bagaimana kehidupan, gaya hidup di Barat? Terbuka. Selain terbuka? Ayo, terbuka apa tertutup jadinya? Tutup dulu iPad-nya, coba. Ngerjain apa? Sibuk banget. Ayo, tutup. Iya, tutup. Nih suruh tutup, bukan suruh tunjukin kemis. Nah, apa? Gimana cara gaya hidup orang Barat? Freedom, ya. Bebas. Apa? Nggak cebok? Iya, orang Barat cebok, tapi pakai tisu, betul. Iya, bebas, betul. Orang Barat itu mereka menganut nilai-nilai freedom, kebebasan. Mereka bebas mengekspresikan pendapat, mereka bebas mengutarakan orientasi seksual, mereka bebas berpakaian seperti apa, semuanya bebas. Di Barat, LGBTQ itu enggak diem-diem, ya semuanya terang-terangan. Cewek sama cewek itu terang-terangan, cowok sama cowok itu juga terang-terangan. Bahkan di beberapa negara itu dilegalkan pernikahan sesama jenis. Itulah nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Barat, ya, kebebasan seperti itu ya. Di Barat itu mereka berperilakunya tidak ada batasan. Kalau di Indonesia apa batasan perilaku kita? Apa? Agama, betul. Kita ada batasan agama, batasan norma, adat istiadat, ya, terus Pancasila yang menjadi batasan kita dalam berperilaku sehari-hari. Sehingga kalau kita mau berbuat sesuatu, kita tuh ada batasannya, ya. Kalau orang Barat, mereka seperti hidup tidak ada
batasannya. Mereka tidak beragama, mereka juga tidak punya nilai-nilai seperti Pancasila, seperti itu ya. Jadi kalau mereka mau menunjukkan kebebasannya, mau manggil orang tuanya pakai nama aja, itu bebas. Karena di sana tidak ada batas-batas seperti kesopanan, norma, adat istiadat itu nggak ada ya. Sering nggak lihat orang barat manggil mamanya atau manggil omnya yang umurnya lebih tua dari dia tapi pakai nama aja ya, tidak pakai sebutan om gitu ya, karena di sana biasa aja. Coba kalau di sini manggil mama tapi langsung panggil namanya, marah nggak? Kena tabok ya, ditampar kita ya, karena dianggap tidak sopan kalau di Indonesia ya. Nah, kenapa sih bisa berbeda antara budaya yang ada di Barat dengan yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah karena perbedaan nilai-nilai yang mendasari kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Barat. Nilai-nilai yang mendasari kebudayaan Barat tadi adalah kebebasan ya, sedangkan kebudayaan itu adalah refleksi dari nilai yang dianut oleh sebuah komunitas atau masyarakat, baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional. Nah, kebudayaan itu jadi refleksi. Bagaimana sih masyarakat itu hidup dari zaman dahulu, itulah yang akhirnya membentuk menjadi sebuah kebudayaan. Orang Barat dari dulu udah hidup dalam kebebasan ya. Mereka memang nggak punya batasan, mereka jarang diajarkan agama. Makanya hal itu menjadi kebudayaan mereka akhirnya ya. Beda dengan Indonesia. Udah Farel Haki ini Masya Allah. Ya nanti dibuang ya, kumpulin dulu sampahnya. Kantongin dulu. Oke. Ayo kembali lagi ke sini. Jadi, kalau di Indonesia dari dulu nilai-nilai luhur yang tertanam di masyarakat Indonesia itu adalah nilai-nilai religius, betul ya. Nilai-nilai religius inilah yang kemudian terkristalisasi menjadi Pancasila, dan Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Jadi budaya sebuah bangsa itu tercermin dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Di Indonesia sendiri itu banyak sekali kebudayaan kita yang lahir dari nilai-nilai religius. Seperti apa contohnya? Ayo. Contoh kebudayaan Indonesia yang lahir dari nilai-nilai religius seperti apa? Contohnya. Ayo coba tuh Dimas, seperti apa Dimas? Contohnya Dimas. Kan kebudayaan yang lahir dari nilai-nilai religius. Ke toilet terus, Alam barusan ke toilet perasaan Miss. Ya udah 2 menit aja ya. Apa Dimas? Kebudayaan yang lahir dari nilai-nilai religius. Seperti apa contohnya? Bentuk kebudayaan. Nyontek jawaban Ataya belum tentu pula bener. Ya, ayo. Kalau Adib apa? Seperti apa kebudayaan kita? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan contoh kebudayaan yang lahir dari nilai-nilai religius. Banyak banget padahal ya. Coba Haki deh, sebutin. Ayo coba sebutin. Mana sini pinjem iPad-nya. Ya. Ayo, apa Haki? Sebutin Haki. Seperti apa? Nah, senyum-senyum aja ya. Banyak banget padahal budaya Indonesia yang lahir dari nilai-nilai religius. Salah satunya adalah sedekah ruah, ya, sedekah yasinan. Itu adalah kebudayaan yang lahir dari nilai-nilai religius orang Indonesia. Ada ngaben, apa? Beduk, betul, beduk ya. Azan enggak, azan bukan kebudayaan ya. Apa? Rebana, betul ya. Rebana yang diiringi dengan selawat-selawat itu kan adalah kebudayaan yang lahir dari nilai-nilai religius yang dianut oleh orang Indonesia ya. Ya, ada banyak sekali tarian-tarian, terus seni pertunjukan seperti wayang ya. Nah, ini Miss akan sebagai contoh lagi, Miss mengambil contoh dalam masyarakat Minangkabau. Masyarakat, ada yang orang Minang di sini? Siapa yang orang Minang? Ada nggak? Orang Minang itu biasanya terkenal dengan religiusnya. Ya, orang tua orang Minang itu strict banget tentang agama ya. Makanya banyak banget
kebudayaan dari Minangkabau yang lahir dari nilai-nilai religius masyarakat setempat. Miss sekarang mengambil seni pertunjukan tradisional yang namanya randai. Apa namanya? Randai. Sekarang kita tonton dulu bersama-sama seperti apa sih seni pertunjukan randai ini. Ya, ini mereka lagi tampil di Cina. Udahlah, suka banget mainan sampah. Siapa yang udah pernah nonton seni pertunjukan? Seni pertunjukan wayang, seni pertunjukan legenda Pulau Kemaro, ada nggak yang pernah nonton? Nah, ini salah satu yang ada di Minang, namanya seni pertunjukan randai. Nah, ini emang khasnya randai kayak gini ya gerakannya. Tuh. Nah, ini dia lagi monolog. Monolog menceritakan tentang pepatah-pepatah orang Minang ya. Pepatah-pepatah itu biasanya mengandung nasihat, mengandung amanat ya, mengandung sesuatu yang penuh makna. Nah, ini dia lagi monolog. Ada yang bisa ngertiin nggak dia ngomong apa? 2 menit aja ya. Iya, karena speakernya kecil. Nah, gerakannya seperti sederhana ya, hanya diulang-ulang aja, tapi pasti syarat
makna dari setiap gerakan. Oke, jadi ini adalah seni pertunjukan randai pada masyarakat mana tadi? Minangkabau ya. Seni pertunjukan randai ini adalah seni tradisional yang menggabungkan antara tarian, monolog atau cerita, musik tradisional dan lagu-lagu tradisional. Dikemas menjadi satu dan jadilah pertunjukan yang indah sekali untuk ditonton. Bahkan mereka ini bisa sampai lomba tampil di Cina gitu ya, saking indahnya seni pertunjukan yang ada di Indonesia. Nah, kita nih sebagai masyarakat Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia harus bersyukur punya negara dengan kekayaan kebudayaan yang banyak banget ya. Kebudayaan ini bisa juga kita jadikan sebagai identitas kita, bisa juga kita jadikan sebagai batasan dan pedoman hidup dalam berperilaku, seperti itu. Nggak kebayang ya kalau negara kita ini punya nilai-nilai kebebasan seperti di masyarakat barat. Apa yang akan terjadi? Coba kalau kita nggak punya batasan nilai, apa yang akan terjadi? Kejahatan di mana-mana, orang-orang bersikap semena-mena ya, tidak ada kesopanan ya, udah ada nilai-nilai yang mendasari aja, banyak kejahatan yang terjadi. Gimana kalau nggak ada nilai-nilai yang membatasi seperti itu? Nah, kalau kita tarik kesimpulannya adalah bagaimana sih budaya nasional ini bisa menjadi identitas bangsa kita? Yang pertama itu nilai-nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka itu akhirnya membentuk yang namanya kebudayaan lokal. Awalnya dia hanya bersifat lokal, kayak rendang. Dulu orang taunya rendang makanan khas orang Padang aja ya, tapi akhirnya kebudayaan lokal ini mengkristallah menjadi kebudayaan nasional. Sekarang orang-orang luar negeri taunya rendang itu asalnya dari Indonesia. Akhirnya rendang itu menjadi identitas bangsa kita ya. Nah, setelah mengkristal menjadi kebudayaan nasional, akhirnya kebudayaan nasional ini membentuk sebuah identitas dan jati diri bangsa. Sama seperti batik. Awalnya orang-orang yang pakai batik adalah orang-orang Jawa ya, batik itu banyak digunakan oleh orang Jawa. Tapi sekarang orang taunya batik itu asal Indonesia ya. Kalau kita pakai batik di luar negeri, orang pasti tahu, oh itu batik dari Indonesia, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada nanti Miss yang nanya. Ayo. Coba dijawab dulu ini. Siapa yang bisa jawab dapat poin. Kenapa kebudayaan Indonesia sangat berbeda dengan kebudayaan Barat? Tadi ini sudah ngejelasin, ada juga di slide. Kenapa? Makanan pokoknya beda. Makanan pokoknya beda itu betul, tapi hal apa yang membedakan ya? Apa? Karena gaya hidupnya freedom. Ya itu berarti apa? Maksudnya apa? Iya, bebas. Nah, gaya hidup, makanan itu apa? Ayo, apa? Identitas. Bukan identitas, ayo apa? Yang tepat adalah nilai-nilai yang mendasari sebuah bangsa. Nilai-nilai itulah yang membentuk makanan khas tradisional, terus perilaku mereka, gaya hidup, dan lain-lain. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi coba kita buat kesimpulan. Ayo yang masih tidur, yang tidur-tidur ini bangun dulu, coba kasih kesimpulan. Ayo Fatan, Farel. Ya, kesimpulannya apa materi kita hari ini? Ya.
Iya, dan kebudayaan Indonesia lahir dari nilai-nilai apa? Iya, betul. Dari nilai-nilai keagamaan. Oke, terkait tugas, ada yang mau bertanya? Nggak ada. Kita hadir semua tadi ya, berarti nihil. Oke, minggu depan atau next pertemuan kita akan kita akan mengerjakan tugas dulu 15 menit. Harus selesai dalam waktu 15 menit ya. Selanjutnya kita akan presentasi dulu semua kelompok, baru kita masuk ke materi subbab 2. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Sehamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang Miss kasih hari ini terserap semua ke otak ya. Kalau ada salah-salah kata, Miss Intan mohon maaf. Miss Intan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Intan ulangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you semuanya. Permisi dong. Ayo,